Yusuf dijual sebagai budak. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Yusuf, putra pertama Rahel, berusia 17 tahun ketika ia menggembalakan kambing domba ayahnya bersama dengan saudara-saudaranya. Yusuf lalu menyampaikan kepada ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya itu. Dari ke-12 anaknya itu, Yakub paling mengasihi Yusuf. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah untuk Yusuf. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf dari semuanya, mereka sangat membencinya dan mereka tidak bisa berkata-kata ramah kepadanya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu ia menceritakannya kepada saudara-saudaranya. "Kita sedang mengikat berkas-berkas gandum di ladang," kata Yusuf. "Lalu tiba-tiba berkasku bangkit dan tegak berdiri. Kemudian berkas-berkas kalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku." Saudara-saudaranya sangat marah. "Kamu mau jadi raja atas kami? Kamu ingin berkuasa atas kami ya?" Dan mereka semakin membenci Yusuf karena mimpi itu. Lalu Yusuf bermimpi lagi dan sekali lagi ia menceritakannya kepada saudara-saudaranya. "Coba dengar," katanya. "Kali ini matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Mimpi ini membuat saudara-saudaranya semakin benci kepada Yusuf. Yusuf juga menceritakan mimpi ini kepada ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu?" tanya Yakub. Ia menegur Yusuf dan berkata, "Masakan aku dan ibumu dan saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Tapi Yakub menyimpan itu dalam hatinya sambil berpikir apa kira-kira arti dari mimpi itu. Suatu kali, saudara-saudara Yusuf pergi ke daerah Sikem untuk menggembalakan kambing dan domba ayahnya. Yusuf tinggal di rumah bersama ayahnya di lembah Hebron. Yakub berkata kepada Yusuf, "Pergi dan lihatlah keadaan saudara-saudaramu dan kawanan ternak kita, dan bawalah kabar kepadaku." Lalu Yusuf berangkat dari Hebron ke Sikem untuk menemui saudara-saudaranya. Tapi ia tidak menemukan mereka di sana. Seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Siapa yang engkau cari?" Yusuf menjawab, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolong katakanlah kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing dombanya?" "Aku mendengar mereka berkata, 'Mari kita pergi ke Dotan,' kata orang itu. Lalu Yusuf pun pergi ke Dotan. Saudara-saudaranya sedang menggembalakan kawanan ternak di situ. Tetapi ketika saudara-saudaranya melihat dia dari jauh, mereka berencana untuk membunuh dia. "Lihat, si pemimpi datang," ujar mereka. "Mari kita bunuh dia dan lemparkan dia ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan bahwa seekor binatang buas sudah memakannya. Kita lihat mau jadi apa mimpinya itu." Ruben, anak yang tertua, berkata, "Jangan kita bunuh dia," katanya. "Jangan menumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke salah satu sumur ini, tapi jangan apa-apakan dia." Ruben berkata demikian karena ia berencana untuk menyelamatkan Yusuf dan membawanya kembali kepada ayahnya. Maka ketika Yusuf tiba, saudara-saudaranya menanggalkan jubahnya yang maha indah itu dan melemparkan Yusuf ke dalam sebuah sumur kosong. Ketika mereka sedang duduk makan, mereka melihat pedagang dari kaum Ismail datang dari Gilead dengan untanya, membawa damar, balsam, dan damar ladan sedang menuju ke Mesir. Yehuda berkata kepada saudaranya,
Tak ada untungnya kita membunuh Yusuf. Kita jual saja dia ke pedagang Ismail itu." Lalu mereka mengeluarkan Yusuf dari dalam sumur dan menjualnya sebesar 20 shikal perak kepada orang Ismail itu. Yusuf lalu dibawa oleh pedagang Ismail itu dan memulai perjalanan panjangnya ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Ruben tidak ada bersama mereka ketika Yusuf dijual. Ketika dia melihat bahwa Yusuf tidak ada lagi di dalam sumur, ia mengoyakkan bajunya. "Anak itu tidak ada lagi. Bagaimana ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf, menyembelih seekor kambing dan mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Mereka membawa jubah itu kembali kepada ayahnya dan berkata, "Kami menemukan ini. Apakah ini jubah anakmu?" "Ini jubah anakku," teriak Yakub. "Tentulah seekor binatang buas sudah menerkamnya." Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung dan berkabung berhari-hari karena Yusuf. Tak ada yang dapat menghiburnya. "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati."